Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Wali semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan Allah berikan kita kenikmatan iman Islam sehingga kita wahyu. Untuk episode kali ini kita akan mengambil tema bendera HTI di KPK, kriminalisasi Islam. Untuk itu kita akan mengundang narasumber yang sudah sangat familiar untuk sahabat Wali semuanya. Langsung saya perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bung Wahyu? Alhamdulillah, Bung Rocky, gimana kabarnya? Sehat? Baik? Alhamdulillah, kabar sehat, baik. Alhamdulillah. Kita lagi bahas untuk masalah bendera HTI di KPK, Bang Rocky. Ini kayaknya sedang santer diberitakan di media sosial. Jadi saya mengutip di Detik News tanggal 4 Oktober 2021 bahwa lagi-lagi KPK diguncang isu kontroversial yang kali ini berkaitan dengan foto bendera diviralkan mirip organisasi yang telah dilarang di Indonesia, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia. Usut punya usut diketahui bendera yang disebut mirip HTI itu berada di meja kerja Jaksa KPK, Bang Rocky. Apa tanggapan Bang Rocky terkait berita ini, Bang Rocky? Iya, kalau saya melihat ini isu yang sengaja dihembuskan menurut saya dalam situasi sekarang. Orang bulan September ini kan orang sedang konsentrasi dan sibuk mengangkat isu terkait dengan pengkhianatan G13 PKI ya. Ya. Tiba-tiba muncul isu bendera HTI gitu. Jadi saya melihat ini apakah ada unsur kesengajaan atau tidak, tapi yang jelas dari sisi politik ini jelas bisa untuk mereduksi, setidaknya memecah perhatian publik dari pembahasan terkait dengan isu pemberontakan G13 PKI. Saya pikir sendiri bendera HTI ini juga unik nih ya. Kan kalau kita ikuti perkembangannya itu, isu terkait bendera Hizbut Tahrir Indonesia sudah lama itu dijelaskan bahwa HTI tidak punya bendera gitu kan gitu. Nah, jelas itu sudah banyak dijelaskan di publik sejak lama ya. Apalagi organisasi ini lama kan sudah tidak melakukan kegiatannya ya, karena dikategorikan sebagai dicabut BHP-nya itu, sehingga mereka tidak muncul dengan nama HTI gitu, dan tidak muncul lagi. Apalagi benderanya mereka sudah mengklarifikasi tidak ada benderanya. Jadi kalau menurut saya adanya isu terkait mengangkat bahwa ada bendera HTI ini hanya isu yang dihembus-hembuskan. Mungkin kalau mengatakan bendera itu benderanya ormas yang lain mungkin tidak begitu menarik, sehingga mungkin pakai nama HTI lebih membuat publik lebih tertarik gitu, atau lebih nendang lah opininya. Mungkin itu motif yang saya bisa baca ya, kenapa ini diangkat kembali. Saya pikir itu ya, apalagi di bulan September ini kan bulan yang sangat spesial bagi penduduk negeri ini, karena memang ada pengkhianatan G13 PKI yang begitu kejam ya, membunuh para jenderal juga para aktivis yang lain. Dan apalagi juga kalau dilihat ya banyak juga ulama dan santri-santri sebelumnya yang dibantai dengan kejam oleh para pegiat aktivis komunis itu. Mungkin itu, Bung Wahyu. Baik Bang Rocky, kita ketahui bersama bahwa sebenarnya kejadian ini kan sudah terjadi di tahun 2019. Namun akibat kejadian ini ada oknum yang melaporkan terkait bendera tersebut justru dipecat. Nah, tanggapan Bang Rocky terkait hal ini bagaimana, Bang Rocky? Ya, kalau yang dipecat itu setahu saya kan seorang satpam ya. Iya. Seorang satpam, dia memotret bendera yang ada di dalam salah satu ruangan di lantai 10 KPK gitu ya. Nah, dan ternyata kan kalau konon di beritanya itu, satpam itu kan tugasnya di lantai 1. Ngapain dia naik ke lantai 10 gitu ya, atas dasar apa? Kemudian ngapain dia motret gitu kan? Itu kira-kira begitulah ya. Terus kemudian yang paling fatal kan, semestinya kalau dia menemukan sesuatu yang janggal, kalau memang tugasnya menjaga keamanan, semestinya segeranya dia melaporkan kepada komandannya atau atasan langsungnya. Bukan malah membawa isu itu keluar, tidak melaporkan, malah dibawa ke sosial media atau grup WhatsApp dan seterusnya lah. Kira-kira begitu. Nah, ini berbahaya sekali kalau menurut saya. Seandainya dia cinta dengan KPK,
ada sesuatu terjadi di KPK, dia segera melapor atasan langsungnya dengan segera. Jadi tidak nunggu-nunggu, malah kok dipublikasi keluar. Nah ini menurut saya memang fatal lah. Menurut saya KPK mengambil tindakan tegas itu normal-normal saja, gitu, wajar-wajar saja. Kalau memang terjadinya memang seperti itu. Gitu. Anda bisa bayangkan seandainya di KPK itu ditemukan ada orang yang berniat jahat, misalnya menghilangkan barang bukti, kemudian dia memotret. Setelah dipotret, dia tidak laporkan ke atasan langsungnya, malah dia sampaikan di grup WA misalnya atau sosmed. Ini kan berarti memang sudah tidak benar gitu ya, tidak sesuai dengan tugasnya. Nah, mestinya ya kalau memang dia bertugas sebagai pegawai KPK atau sebagai security KPK, mestinya dengan segera dia melapornya kepada atasan langsung yang ada di KPK, bukan kepada pihak lain. Nah menurut saya itu ya wajar lah kalau di KPK memecatnya itu wajar-wajar saja. Saya pikir begitu. Baik, baik Bang Rocky. Sebenarnya kan sebelum-sebelumnya KPK ini lebih banyak diisukan atau kan dikaitkan dengan adanya Taliban di KPK gitu. Tapi ternyata tiba-tiba bendera ini mirip Taliban. Namun sekarang ada juga yang bilang bahwa sekarang ini bendera HTI. Jadi masyarakat tuh banyak yang bingung. Jadi mana yang benar ini? Sebenarnya itu tuh bendera apa? Bendera Taliban atau bendera HTI, Bang Rocky? Iya, sebenarnya ini banyak publik yang belum paham ya terkait bendera itu. Sebenarnya kalau mengikuti peristiwa ada gerakan persaudaraan Muslim 212 yang berkumpul di Monas dengan adanya bendera tauhid yang raksasa gitu ya, dengan banyaknya bendera tauhid berkibar. Gitu. Jadi sebenarnya itu sudah bisa dipahami bahwa itu sebenarnya bukan benderanya HTI, bukan juga benderanya Taliban, tapi benderanya kaum muslimin. Nah, tetapi kalau dari segi hujahnya atau dalilnya atau dasar hukumnya, sebenarnya itu memang benderanya bendera Rasulullah SAW. Kan kalau di hadis dijelaskan karena liwa'u Rasulullah SAW abiyat maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi bendera Rasulullah SAW itu warna putih gitu. Di atasnya tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau kalimat tauhid. Maka di Indonesia dikenal bendera tauhid. Bendera itu juga yang di kalangan pada zaman Nabi dulu dibela betul, dihormati betul oleh para sahabat. Sehingga ada kisah-kisah, ada sahabat yang merelakan tangannya terputus gara-gara memegang bendera itu. Kemudian diambil lagi dengan tangan sebelahnya, dipacuk lagi putus gitu. Dipegang dengan dua lengannya di badannya. Itu membuktikan bahwa memang sangat dihormati bendera itu. Apalagi itu namanya bendera Rasul, kan benderanya Nabi. Dan itu dengan dalil itu, maka itulah benderanya kaum muslimin. Karena Nabi mewariskan bahwa bendera itu untuk dilanjutkan kepada kaum muslimin. Oleh karena ini merupakan simbol Islam dan bagian dari ajaran Islam. Semestinya tidak bolehlah dijadikan komoditas politik, dijadikan isu sebagai bendera HTI atau benderanya Taliban dan seterusnya gitu ya. Semestinya tidak boleh. Ini adalah bendera Rasulullah SAW dan tentu ini bagian dari ajaran Islam yang mulia dan menjadi simbol Islam yang harusnya dihormati, dihargai, dijunjung tinggi. Tidak boleh dipojokkan, tidak boleh dikriminalisasi, apalagi jadi komoditas politik yang ditujukan sebagai berbahaya, mengancam dan seterusnya, atau intoleran dan seterusnya lah gitu. Demonstrisasi bahwa itu bendera yang berbahaya, bisa memecah belah. Gitu. Itu padahal bendera itu untuk menyatukan umat Islam. Gitu. Jadi ini menurut saya perlu kita luruskan ya, bahwa itu adalah bendera Nabi Muhammad SAW, yang kemudian dalilnya juga ada, hadisnya ada, tadi saya sudah sebutkan. Tentu ini harus kita hormati, kita hargai. Bagi yang bukan Muslim di negeri ini harusnya wujud toleransinya menghargai bendera itu. Kita jangan juga hobi terhadap bendera atau simbol-simbol Islam yang lain, termasuk ajaran Islam yang lain. Kita jangan biasakan hobi terhadap ajaran orang lain. Nah, jadi ini perlu untuk wawasan kebersamaan kita. Jangan fobi terhadap simbol Islam. Sebagaimana kita tidak fobi juga dengan simbol yang lain. Coba seandainya ya, saya ajak kita berpikir dengan wawasan yang lebih luas gitu ya. Seandainya yang dipasang di bendera KPK itu bendera sebuah simbol lambang
lambangnya klub sepak bola Real Madrid misalnya kan gitu, atau benderanya Amerika atau bendera Inggris, pasti tidak dipersoalkan, tidak difoto dan kemudian diviralkan seperti itu kan gitu. Jadi ini menurut saya ada motif apa ya, kebencian atau Islamofobia terhadap simbol Islam, ajaran Islam, sehingga itu bisa difoto kemudian diviralkan, dipersoalkan gitu. Seolah-olah membawa simbol itu merupakan suatu kriminal, suatu kejahatan besar. Artinya ada upaya-upaya kriminalisasi simbol-simbol Islam begitu Bang Rocky? Iya, ini kan di akhir-akhir ini marak ya, kriminalisasi terhadap ajaran Islam, juga terhadap simbol-simbol Islam. Dan apa-apa ajaran Islam. Ada yang menuding Islam itu radikal, Islam itu intoleran gitu. Jadi simbol Islam dianggap sebagai membahayakan gitu. Termasuk tadi ya ajaran Islam terkait dengan jihad juga dikriminalisasi, dianggap berbahaya. Ajaran Islam terkait dengan khilafah juga dianggap dipersoalkan gitu ya, dianggap berbahaya gitu. Dianggap membahayakan persatuan, padahal kan dalam catatan sejarah itu tidak pernah justru memperandakan, tapi justru mempersatukan, bukan memecah belah khilafah itu. Jadi ini semua menurut saya ada motif monsterisasi dan mengkriminalisasi simbol-simbol Islam. Sebaliknya, kita bisa melihat, saya pernah jalan-jalan ke Papua pakai topi tauhid tuh. Ada tulisan topi saya ditulis La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lalu bertemulah saya dengan salah satu teman saya, dia mengatakan janganlah pakai simbol seperti itu gitu. Yeah. Itu kan simbol agama, itu membahayakan persatuan kita. Gitu. Jadi jangan pakai simbol-simbol agama seperti itu. Lalu saya balik bertanya kepada dia, kalau menggunakan simbol agama lain boleh nggak? Nah, dia mengatakan jangan juga. Gitu. Nah, saya mengatakan kalau begitu Anda juga harus menegur itu orang yang anting-antingnya pakai tanda salib misalnya gitu. Yeah. Kalungnya ditaruh di luar ada simbol agama lain misalnya gitu ya. Dan seterusnya banyak sekali lah. Gitu. Nah, dia baru menyadari bahwa memang selama ini tidak adil terhadap umat Islam. Yeah. Jadi begitu kita menggunakan simbol-simbol Islam, mereka persoalkan. Tapi kalau kita melihat orang lain pakai simbol-simbol agama yang lain, itu tidak dipersoalkan gitu. Sekarang misalnya gitu, ada klub sepak bola yang penontonnya salah satu membawa bendera itu, tauhid itu. Itu kan sempat dipersoalkan ya. Tapi coba, katanya itu jangan membawa simbol-simbol agama dalam persoalan olahraga. Nah coba Anda perhatikan klub-klub sepak bola di Eropa itu. Apakah mereka tidak bawa simbol-simbol agama? Gitu? Wah, hampir semua lambang bendera mereka itu ada simbol agamanya. Gitu. Jadi inilah wujud ketidakadilan dan wujud niat yang tidak baik terhadap ajaran agama Islam. Jadi seolah kalau pakai simbol Islam itu jahat. Kalau simbol Islam itu membahayakan persatuan. Kalau buat simbol Islam itu radikal gitu. Nah, ini menurut saya ini cara-cara pandang seperti ini yang menurut saya harusnya dihindari, diperbaiki ya. Nah, harusnya kalau mau adil ya, kalau memang simbol itu dipersoalkan, mestinya juga mempersoalkan simbol agama yang lain kan gitu. Ternyata kan tidak gitu. Hanya agak simbol Islam saja yang dipersoalkan. Jadi saya menggunakan bendera topi yang ada tulisan kalimat tauhid la ilaha illallah itu, kemudian dia mempersoalkan setelah saya jelaskan, ya, Anda menggunakan kalung tanda agama Anda, saya nggak pernah persoalkan, saya bilang begitu. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada wawasan, ada ada persoalan, dan memang menurut saya ini diproduksi oleh opini. Selain diproduksi oleh opini, negara juga membiarkan. Seandainya negara itu, misalnya taruhlah pemimpin negara kita Pak Jokowi atau Presiden itu dengan tegas mengatakan, itu bendera itu adalah bendera tauhid dan itu bendera umat Islam. Jadi nggak usah dipersoalkan lagi. Siapa mau bawa silahkan, siapa mau menyimpan silahkan, siapa mau menaruh di mejanya silahkan. Saya pikir kalau udah ada pernyataan begitu dari negara, nggak ada lagi yang mempersoalkan tuh. Kalau ada yang mempersoalkan, dia harusnya dipersoalkan, kan gitu. Nah ini menurut saya ini ada persoalan besar dalam konteks kehidupan kita berbangsa bernegara, gitu ya. Ketika kita membawa simbol-simbol Islam, kemudian dipersoalkan. Tapi kalau yang lain membawa simbol-simbol agama lain, tidak ada yang mempersoalkan. Nah ini agama Islam, saya pikir mendapat posisi yang termarginalisasi atau terkriminalisasi di negeri yang mayoritas penduduknya Muslim. Nah itu apalagi ini kita bilang penduduk mayoritas negeri Muslim terbesar di dunia kan. Kenapa kita membuat simbol Islam saya tidak bisa?
Sementara kalau di Eropa itu orang bawa simbol-simbol agama dengan bawa sampai ke klub sepak bola itu tidak ada masalah itu. Ini ada persoalan besar dari kaum radikal liberal maupun radikal sosialis misalnya itu, radikal sekuler itu ada persoalan sehingga mereka mempersoalkan simbol-simbol Islam. Nah ini penyakit menurut saya. Termasuk yang ada di KPK itu orang masa menaruh bendera itu kan bukan bendera sebenarnya ya. Itu kan cuma aksesoris ya, taruh di meja gitu kan aksesoris. Bisa aja diganti situ aksesoris karena bangga dengan klub Real Madrid ditaruhlah benderanya Real Madrid kan gitu. Atau bendera Barcelona. Kan pasti tidak dipersoalkan itu kalau lambang itu yang dipakai. Kenapa kalau tiba-tiba orang membawa bendera tauhid ditaruh di atas mejanya karena ingin mengingatkan bahwa ini adalah kalimat tauhid sehingga bekerja harus dilandaskan kepada iman, tidak boleh korupsi, tidak boleh lemah dalam bekerja, tidak boleh lambat, tidak boleh curang. Mestinya itu kan jadi motivasi sendiri. Nah ini yang menurut saya ada persoalan besar ingin menjauhkan penduduk negeri ini dari simbol-simbol Islam bahkan ajaran Islam itu sendiri. Saya pikir itu harus segera diakhiri supaya penduduk negeri ini menjadi hamba yang bertakwa lah gitu. Lebih baik lebih bertakwa. Jadi jangan sampai makin sekuler. Begitu Bung Wahyu. Baik, memang ada upaya terstruktur dan sistematis ya Bang Rocky terkait kriminalisasi Islam ini, ataupun kita bisa bilang ya Islamofobia ya, meskipun Indonesia adalah negeri mayoritas Muslim gitu. Baik, Rocky. Kemudian selanjutnya di pikiranrakyat.com dari akun Twitter Nazakista tanggal 5 Oktober lalu bahwa Novel Baswedan itu menyampaikan bahwa hal ini artinya isu-isu bendera HTI di KPK ini itu semakin jelas ada upaya atau framing ini begitu sistematis yang agenda utamanya itu untuk menyerang upaya pemberantasan korupsi, Bang Rocky. Nah, apa tanggapan Bang Rocky terkait pernyataan Novel Baswedan di Bang Rocky? Ya, bisa jadi orang-orang yang radikal terhadap pemberantasan korupsi tanda petik ya, memberantas korupsi secara radikal misalnya sangat tidak bisa diajak negosiasi dan seterusnya. Bisa jadi dituding sebagai orang yang terpapar paham radikal itu. Mungkin dianggap yang terpapar paham radikal itu kan di benak mereka itu adalah yang radikal Islam, sehingga mengatakan wah ini kelompok radikal ini, kelompoknya Taliban, gitu kira-kira. Ya. Kelompoknya yang terpapar Islam garis keras, padahal semua terminologi juga tidak tepat. Radikal itu kan memang diperlukan ketika memang ingin melakukan perubahan ataupun melakukan tindakan pemberantasan korupsi yang dengan serius. Saya pikir butuh radikal. Kalau tidak radikal ya akhirnya kompromi kan gitu. Udah banyak kan yang ketangkap karena kompromi, ada pegawai KPK, ada juga yang kemarin ditindak disiplin gitu kan. Itu kan karena tidak radikal dia. Masih bisa diajak kompromi, diajak negosiasi. Itu berarti memang pemberantasan korupsi memang butuh radikal. Walaupun saya juga menganggap bahwa tidak setuju pemberantasan korupsi itu ukuran keberhasilannya dengan menangkap orang. Itu juga saya tidak setuju. Semestinya ukuran keberhasilannya itu adalah semakin tidak ada korupsi. Jadi bukan semakin banyak orang yang ditangkap karena korupsi. Nah, itu cara pandang juga menurut saya. Jadi ada persoalan serius lah di negeri ini, persoalan cara pandang. Jadi banyak yang cara pandangnya keliru. Nah, menurut saya Bang Novel untuk orang senior di situ, sangat paham di situ. Saya pikir juga kalau pengorbanannya tidak diragukan lagi, dia bahkan mengorbankan sebelah matanya kan itu, gara-gara mungkin susah diajak tidak radikal terhadap pemberantasan. Mungkin jadi orang yang dianggap radikal ya karena tidak bisa diajak negosiasi dalam konteks memberantas korupsi. Mungkin harus diajak negosiasi misalnya gitu. Jadi kalau dalam konteks ini ya tentu memang harus diperlukan tindakan ataupun pandangan yang radikal terhadap korupsi. Jadi menurut saya radikal itu baik, sah-sah saja dalam konteks memang kita melakukan sesuatu tindakan yang memang memerlukan tindakan yang tidak kompromistis. Nah kalau pemberantasan korupsi ada kompromi ya susah. Nah, akhirnya tidak pernah selesai. Gitu. Nah ini menurut saya adalah unsur-unsur itu sehingga orang yang dianggap tidak bisa diajak negosiasi atau diajak kerjasama atau diajak pro kepada sebagian koruptor misalnya, akhirnya dituding aja radikal. Dan supaya mereka bisa dikeluarkan dari situ atau digusur dari situ dengan berbagai cara. Mungkin salah satu di antaranya mereka harus disingkirkan dengan cara-cara seperti ini, dengan opini, dengan tes dan seterusnya lah. Kira-kira begitu. Nah, saya pikir ini berarti kalau ini terjadi, negeri benar-benar berada dalam keadaan bahaya atau
dalam kondisi sangat riskan. Karena kalau sudah begitu berarti negeri ini tidak ada upaya atau ikhtiar yang serius untuk memberantas korupsi. Saya pikir gitu. Baik, baik Bang Rocky, kita memasuki segmen apa kata mereka. Ini ada pertanyaan dari Mas Hussein, Bang Rocky. Jadi mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, itu menyatakan bahwa bendera yang diinfokan sedemikian rupa seolah-olah itu simbol Taliban atau apapun di KPK ternyata tidak berada di meja kerja 58 pegawai KPK tersebut. Gitu. Kemudian bahwa dugaan saya pihak yang singkirkan 58 pegawai KPK itu sedang panik. Artinya narasi murahan tentang Taliban atau diruntuhkan oleh pernyataan Kapolri yang justru membuka pintu untuk para pegawai KPK tersebut, Bang Rocky. Nah, apa tanggapan Bang Rocky terkait hal ini? Ya, saya pikir terjadi terjadi kemelut, dari kemelut atau bahkan kalau tadi bilang kepanikan. Iya. Karena terjadi kemelut itu ada yang panik kan gitu. Jadi ada yang panik sehingga banyak persoalan tidak bisa diselesaikan dengan rasionalitas yang baik. Biasanya kalau orang panik kan tidak bisa berpikir secara jernih gitu. Sehingga apa saja bisa dipersoalkan. Salah satunya adalah mempersoalkan mereka itu dikelompokkan kepada kelompok Taliban gitu atau kelompok yang terpapar. Dan kalau perlu disingkirkan. Tetapi ternyata kan ada pihak lain yang ingin menggabungkan mereka ke institusinya, misalnya dari kepolisian, ditarik kembali. Nah, saya pikir ini banyak kejanggalan lah gitu. Saya pikir penyelesaiannya bukan begitu. Jadi kalau dia tidak lulus tes TWK KPK, tes wawasan kebangsaan, kok akhirnya Polri mau menampung, misalnya begitu kan? Ini tengah ambigu gitu. Jadi menurut saya ini ada persoalan serius di tubuh KPK sendiri. Bahkan mungkin lebih besar adalah di tubuh pimpinan negara ini, semestinya kan dengan cepat diselesaikan itu. Jangan sampai terjadi kemelut. Kemelut yang berkepanjangan membuat kinerja buruk. Jadi orang tidak bisa bekerja dengan nyaman karena ada kemelut. Tentu yang 50 sekian orang yang tidak lulus tes TWK itu kan, itu juga tidak bekerja kan sampai sekarang. Nah, gitu. Itu kan menunjukkan sebenarnya mereka bisa dioptimalkan untuk dalam konteks untuk ikut melakukan penyidikan, melakukan tindakan mungkin tidak sekedar memberantas, tapi juga untuk mensosialisasikan, untuk melakukan tindakan-tindakan penyuluhan supaya supaya sosialisasi supaya tidak para pejabat di negeri tidak melakukan korupsi, gitu kan. Misalnya gitu. Jadi menurut saya itu keberhasilan pemberantasan korupsi itu bukan karena keberhasilan menangkap orang, tapi berhasil mencegah orang tidak korupsi. Itu mungkin harusnya diukurnya dari situ. Tetapi memang ada persoalan serius juga karena korupsi ini sudah mencapai di hampir semua lini kan, termasuk di ring 1 istana kan gitu. Karena di akhir tahun lalu ada 2 orang menterinya Pak Jokowi yang ditangkap KPK kan gitu karena tersandung kasus korupsi. Ada Menteri Perikanan dan Kelautan Pak Edi Prabowo, dan juga ada Menteri Sosial si Julian Batubara. Ya tentu ini menurut saya agak kesulitan agak riskan karena ternyata orang-orang terdekat presiden pun tidak bersih gitu. Menteri saja bisa korupsi gitu. Bagaimana mau memberantas orang yang jauh dari lingkaran pimpinan itu? Jadi kalau kita memang mungkin pemberantasan korupsi ini kita agak susah juga berharap serius gitu, atau berharap berhasil. Karena di lingkaran RI 1, orang yang paling besar kewenangannya di negeri ini pun tidak mampu mencegah orang di sekitarnya untuk tidak korupsi. Menteri itu kan orang yang terdekat dengan presiden atau bahkan pembantu presiden yang diangkat sendiri oleh presiden. Itu pun tidak mampu dicegah supaya tidak korupsi. Bagaimana mau mencegah orang yang jauh dari lingkup presiden kan gitu. Pejabat-pejabat di daerah di mana itu kan, jadi kita kebayang, wah ternyata susah juga memberantas korupsi kan. Nah, menurut saya ini persoalan serius. Kenapa dengan kondisi yang seperti itu, justru orang-orang yang punya dedikasi tinggi gitu memberantas korupsi tidak bisa diajak kompromi, malah dituding radikal, kemudian akhirnya mereka dianggap tidak lolos
tes dan seterusnya lah, entah apa yang terjadi gitu. Tapi akhirnya mereka kan kebingungan mau jadi pengangguran atau diterima di lain. Iya, Akhirnya kan ditampung lah, ada sinyal mau ditampung di kepolisian. iya. Tapi itu juga bukan solusi menurut saya, bukan solusi yang tepat. Apakah dia di situ atau di mana, ini yang menjadi persoalan tersendiri. Jadi di benak publik kan lucu itu. Ini orang tidak lulus tes kebangsaan, kenapa bisa diterima di kepolisian kan gitu. Iya. Jadi ambigu gitu. Menurut saya harus diselesaikan lah dengan cara yang terbaik, saya pikir. Baik Bang Rocky, mungkin ini pertanyaan terakhir. Dari awal sampai barusan kita bahas bahwa memang dijelaskan bahwa itu bukan bendera HTI ataupun bendera Taliban, tapi itu adalah bendera Rasulullah gitu. Nah, kemudian sebenarnya apa yang konsekuensi atau resiko apabila ada oknum ataupun orang-orang yang mempersoalkan ataupun memfitnah terkait bendera tauhid ini gitu. Adakah resiko yang bisa terjadi baik itu di dunia maupun di akhirat gitu Bang Rocky? Ya, ini saya pikir mempersoalkan simbol agama orang lain itu tindakan tidak terpuji, tindakan tercela. Bahkan mungkin kalau dibilang kita bisa melakukan tindakan orang yang tidak beradab. Orang beradab itu kan menghormati simbol agama lain, simbol orang lain pun dihormatilah. Kalau sampai mengkriminalisasi dan mempersoalkan simbol agama lain, itu menjadi persoalan. Ya bagaimana kalau yang mempersoalkan itu justru yang punya agama itu gitu. Ya. Nah, ini tentu mereka harus diingatkan bahwa ini kalimat tauhid yang ada tertulis dalam bendera al-liwa maupun ar-royanya Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu punya dua bendera ya. Satu disebutnya al-liwa, itu yang bendera putih dengan bertuliskan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu namanya bendera Rasul. Dan ada satu bendera lagi yang hitam, sama tulisannya, yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu disebut ar-roya. Itulah panji Rasul, kalau boleh dibilang panjinya Rasul. Jadi ada yang disebut bendera Rasul, ada yang disebut panjinya Rasulullah SAW. Nah, yang jadi persoalan serius kan ada kalimatnya di situ. Kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dengan kalimat itulah orang bisa dikategorikan beriman atau tidak beriman. Orang dengan mengucapkan kalimat itu dia menjadi seorang muslim. Yeah. Orang menyatakan dan membantah kalimat itu, dia bisa keluar dari keislamannya. Jadi dia tidak mau mengakui itu, berarti dia juga mengakui keislamannya dia, keimanan dia. Nah, konsekuensinya kalimat ini banyak disebut dalam hadis itu bahwa itu adalah kalimat sebagai pembuka pintu surga. Jadi bahkan kalau orang bisa mati sebelum ajalnya dicabut nyawanya itu dengan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia dikategorikan bisa masuk surga langsung. Tetapi kalau tidak ya agak berat gitu. Nah, ada banyak kisah orang mau meninggal ingin mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itu tidak mudah. Bahkan seumur hidup saya ini, saya beberapa kali mendampingi orang yang sakaratul maut untuk menghidupi akhir dari kehidupan di dunianya itu sampai dicabutnya nyawa dia itu. Saya belum dapat menemukan orang yang berhasil mengucapkan itu. Jadi dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, langsung hilang gitu. Itu belum ketemu saya. Yang ada adalah kesulitan dia, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita sudah bimbing berkali-kali, akhirnya dia tidak mampu mengucapkan, kita hanya akhirnya di ujungnya Allah, Allah, Allah. Akhirnya supaya dia tidak jadi ateis itu. Dia masih mengakui adanya Allah. Nah, yang kita takutkan kan jangan sampai dia mengucapkan la ilaha, itu putus gitu. Makanya kita tulis la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu memang tidak mudah kalimat itu diucapkan. Karena itu ada konsekuensinya besar, yaitu mengucapkan itu dia menjadi beriman, mengucapkan itu dia menjadi pembuka pintu surga. Nah, bagaimana orang yang mempersoalkan kunci pintu surga itu? Jangan sampai dia sebagai muslim, amalnya bagus gitu ya. Ketika mau masuk surga tidak bisa masuk karena kuncinya nggak punya. Dari awal dia mempersoalkan kuncinya gitu. Nah, ini konsekuensi, maka saya bilang mempersoalkan kalimat tauhid atau bendera tauhid. Yang bendera itu nanti di akhirat itu tempat berlindung dan berkumpulnya umat Rasulullah SAW. Kan kita ingin juga berkumpul bersama Rasulullah di bawah panji beliau, yaitu kalimat benderanya la ilallah. Di padang mahsyar nanti atau di akhirat nanti itu orang berkumpul begitu ramai.
tentu mereka mencari simbol atau bendera yang bisa bernaung bersamanya. Nah itulah dengan bendera itu. Nah bisa berkumpul bersama Rasulullah SAW dan para sahabat yang dijamin masuk surga, kan gitu. Nah kalau dari di dunia saja sudah mempersoalkan bendera itu, bagaimana di akhirat nanti bisa mencari bendera itu? Kira-kira begitu. Jadi konsekuensi mempersoalkan bendera tauhid, kalimat tauhid, itu konsekuensinya bukan hanya di dunia. Boleh jadi seorang satpam dipecat gara-gara mempersoalkan bendera itu. Tetapi itu hanya urusan kecil dipecat di dunia. Bagaimana kalau di akhirat nanti baru dipersoalkan? Oleh karenanya saya himbau kepada semua pihak, jangan lagi mempersoalkan ajaran Islam, simbol-simbol Islam tersebut. Konsekuensinya bukan hanya dipecat di dunia, misalnya dari pekerjaan dan sejenisnya, atau kesulitan di dunia, atau matinya dalam keadaan sulit, atau di dunia merasa hidupnya sempit sekali, gitu. Tetapi bisa jadi di akhirat membawa dampak yang besar. Dampaknya bukan hanya di dunia. Oleh karenanya, saya himbau, marilah kita mendudukan persoalan ini dengan tepat. Bendera tauhid, kita dudukan bendera tauhid sebagaimana Rasulullah dan para sahabat membelanya, memuliakannya. Jangan sampai kita justru melecehkannya atau mempersoalkannya. Kalau ada orang menaruh bendera tauhid di atas meja kerjanya, kita hormati, kita hargai sebagaimana orang lain menghargai menaruh bendera negara lain atau menaruh bendera klub sepak bola lain di mejanya sebagai aksesoris. Kita bersyukur kalau dia menaruh bendera kalimat tauhid, berarti dia masih ingat Tuhan. Sehingga kalau dia bekerja, dia masih takut mau korupsi, dia takut kan gitu. Ini akhirat kan gitu kira-kira. Nah ini harusnya motif itu ada di benak kita. Sehingga justru yang muncul bukan kecurigaan, bukan menuding radikal, bukan menuding berbahaya, tapi kita menuding bahwa oh ini orang beriman yang pasti dia tidak akan korupsi, yang pasti dia takut untuk berbuat salah, yang pasti dia kerjanya akan lebih baik karena dimotivasi ingin masuk surga dan seterusnya. Nah saya pikir inilah kepada para pegiat media maupun kepada pihak yang memiliki media, saringlah berita itu. Jangan gara-gara Anda mengkriminalisasi bendera tauhid, kehidupan Anda di dunia sempit dan mungkin di akhirat Anda akan mendapat konsekuensi yang berat. Bagi para penguasa, cepatlah memberikan pembelaan, pernyataan yang benar. Bahwa jangan lagi mempersoalkan bendera itu. Anda yang punya kekuasaan tentu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Kenapa Anda membiarkan orang mempersoalkan bendera-bendera itu? Padahal itu bendera Rasulullah, dan Rasul tidak pernah mempersoalkan itu, dan Rasul dan para sahabat memuliakan bendera itu. Nah, kenapa ada orang mempersoalkan, melecehkan, atau bahkan mengkriminalisasi simbol itu atau bendera itu? Anda diam saja. Saya pikir ini wujud kasih sayang saya kepada para penguasa, pemilik kekuasaan yang ada di negeri ini untuk segera memberikan pembelaannya dan memberikan sikapnya terhadap persoalan-persoalan yang bisa berdampak di dunia dan berdampak di akhirat. Mungkin begitu, Bung Wahyu. Baik, terima kasih banyak Bang Rocky atas penjelasannya yang sangat memuaskan. Baik, sahabat Wahyu semuanya, sepertinya kita sudah ada di penghujung acara Bincang Bersama Sahabat Wahyu dengan tema Bendera HTI di KPK, Kriminalisasi Islam. Semoga tema kali ini bisa menambah wawasan kita, bisa memperjelas. Artinya memang antara HTI dan Taliban itu tidak memiliki bendera. Yang ada itu adalah bendera Rasulullah, bendera Tauhid. Nah, itu menjadi pelajaran kita bersama untuk tidak menjadikan simbol-simbol Islam sebagai mainan, sebagai ajang untuk melakukan fitnah-fitnah murahan terhadap Islam. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan keistiqomahan dalam menyampaikan kebenaran. Sampai jumpa di Bincang Bersama Sahabat Wahyu untuk episode selanjutnya, dan kepada Bang Rocky saya ucapkan terima kasih banyak Bang Rocky. Jazakallahu khair. Kita akhiri dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.